Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita kedatangan kasus spesial. Ban depan teler dan cuaca lagi gerimis. Jalanan licin, ban goyang. Jadi kita harus ekstra hati-hati saat bongkar dan pasang ban baru. Tetap bersama tangan sakti bengkel. Jangan kemana-mana. Setelah cek kondisi ban, kita masuk bagian paling penting. Buka baut dan lepas ban depan. Aku mulai ambil gun angin. Bos, ini alat andalan, baut keras pun langsung nyerah, kataku sambil senyum. Buang anginnya dulu tembak pertama, deret tete. Baut longgar, tembak kedua, deret tete. Gerak tembakan ketiga deret, terbang keempat deret, tembakan kelima deret, tembakan keenam deret, tembakan ketujuh deret, tembakan kedelapan deret, dan tembakan ke-9 Baut terakhir agak keras, sampai gun angin merong lebih panjang. Baut terakhir agak keras, sampai gun angin merong lebih panjang. Pelanggan sampai bilang, "Wah bang, suaranya kayak pesawat mau terbang." Aku ketawa kecil. "Iya bos, tapi aman, baut pasti nurut." Aku dorong sisi kiri. Wan gak mau turun. Aku coba sisi kanan. "Lemasnya ya?" Saya cokal-cokal pakai telbor dikit-dikit. Aku bilang sambil ketawa kecil. "Waduh bos, bannya nggak rela pisah nih." Akhir saya putar-putar ban lamanya dan saya tarik dikit-dikit mau keluar dan terlepas juga. Sebelahnya saya ambil ban lamanya, saya taruh sini dulu sambil lepas ban lama dan pasang baru. Ternyata ban di sebelahnya saya tarik dan putar belum bisa juga saya ambil, sepertinya melekat ini rem saya tarik pakai kedua tangan saya ternyata belum bisa juga aku ambil telbor dan saya cokal-cokal dikit demi sedikit saya cokal-cokal akhirnya bisa juga kerja hari ini ada aja. Akhirnya bisa dilepas juga saya guling ban lamanya saya taruh di sini dulu. Tidak lama kemudian teman saya selesai buka dan pasang baru dan yang ban kedua dipasang ban baru juga. Tinggal ngisi angin ban besarnya sekitar 10 menitan lah. Setelah ban lama yang keras tadi akhirnya berhasil dilepas, sekarang waktunya bagian yang gak kalah penting pasang ban baru dan isi angin. Walaupun kelihatannya cepat, sebenarnya proses ini memakan waktu 15 menit, karena harus benar-benar rapi dan aman. Aku ambil ban baru, masih mulus. Karet masih wangi pabrik. Wah, ini ban baru siap tempur, kataku sambil senyum. Pertama, aku kasih pelicin di bibir ban, agar masuk lebih mulus. Masukkan satu sisi dulu, dorong tekan. Putar dikit. Sisi pertama masuk rapi, sisi kedua paling tricky. Aku tekan perlahan, sambil pastikan tidak menjepit tube dan tidak merusak bibir valve. Rek blok. Ban akhirnya duduk manis di valve. Aku cek lagi, supaya tidak ada bagian yang miring. Putar valve. Lihat garis indikator ban. Pastikan semuanya rata. Kadang penonton suka bagian ini karena detail dan satisfying. Setelah ban baru terpasang di valve, sekarang masuk proses yang paling menentukan, isi angin pelan-pelan. Kelihatannya sepele, tapi justru bagian ini yang butuh ketelitian tinggi dan makan waktu 10 menit. Motor sudah naik di stang, ban sudah duduk setengah, dan aku bilang ke pelanggan, "Bos, bagian ini harus sabar ya. Angin kita isi pelan-pelan, biar bibir ban naik rata semua." Ini bagian yang lama, karena harus hati-hati. Aku sambungkan selang kompresor, lalu isi angin sedikit dulu. Besases. Ban mulai mengembang. Aku putar valve sambil cek posisi bibir ban. Kalau ada bagian yang belum naik, aku tekan plak, lalu tambah angin lagi. Setelah beberapa kali rotasi, plak. Bibir ban naik sempurna kedudukan. Aku cek tekanan angin pakai gaugemeter. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus sesuai standar dan readernya nyaman ban. Kalau angin cukup, motornya nggak limbung kan? Tanya pelanggan. Aku jawab, "Tenang bos, kita setting angin pas, biar stabil, biar nyaman, dan ban awet." Setelah tekanan pas, aku putar pelan-pelan untuk pastikan semuanya simetris. Baru setelah yakin rapi, aku turunkan. Aku angkat roda baru, posisikan pas di depan dudukan teler. Geser kanan sedikit. Bergeser kiri sedikit. Sampai lubang aspas ketemu garisnya. Cek lab. As roda masuk. Aku cek lagi sambil bilang, "Kalau ini miring dikit aja, nanti larinya goyang. Jadi harus centar." Aku masukkan kaliper rem, pastikan piringan masuk antara pat rem tanpa seret. Putaran roda aku coba pelan-pelan untuk cek keseimbangan. Sekarang waktunya yang paling ditunggu gun angin bekerja. Aku ambil impact angin.
Pelanggan langsung bilang, wah ini yang suaranya bikin merinding. Bang, aku ketawa kecil. Tenang bos, ini yang bikin mood kuat dan aman. Aku tempelkan gun angin ke mood. Laut pertama masuk kuat. Satu persatu aku tembak. Dot kanan, dot kiri, dot mur pengunci bagian bawah. Mur penyeimbang. Setiap tembakan gun angin, aku cek ulang dengan tangan untuk pastikan gak ada yang kelewat. Aku bilang, kalau nurunin motor, mur harus benar-benar kuat. Biar dia kendor pas jalan jauh. Aku tempelkan gun angin ke mur. Laut pertama masuk kuat. Satu persatu aku tembak. Kanan, kiri, mur pengunci bagian bawah. Mur penyeimbang. Setiap tembakan gun angin, aku cek ulang dengan tangan untuk pastikan gak ada yang kelewat. Aku bilang, kalau nurunin motor, mur harus benar-benar kuat. Biar gak kendor pas jalan jauh. Setelah semua mur rapat, aku berdiri di depan motor, lihat roda dari garis tengah. Kalau ada geser sedikit, aku longgarkan dikit, lalu luruskan lagi. Setelah centar, aku tembak lagi mur pakai gun angin. Kencang sempurna, aku putar roda pelan. Halus, gak ada gesekan, gak ada goyang. Aku tekan rem depan, cengkeramannya mantap. Siap jalan bos. Ban sudah duduk sempurna, mur sudah kencang pakai gun angin. Kataku sambil tepuk roda. Pelanggan senyum puas. Wah ban, rapi banget. Kayak bengkel besar. Aku balas, yang penting aman bos, bukan cepatnya. Di tangan sakti bengkel, presisi itu nomor 1. Setelah selesai saya kunci yang sebelahnya, aku ambil impak angin. Pelanggan langsung bilang, wah ini yang suaranya bikin merinding. Bang, aku ketawa kecil. Tenang bos, ini yang bikin mur kuat dan aman. Aku tempelkan gun angin ke mur. Laut pertama masuk kuat. Satu persatu aku tembak. Kanan, kiri, mur pengunci bagian bawah, mur penyeimbang. Setiap tembakan gun angin, aku cek ulang dengan tangan untuk pastikan gak ada yang kelewat. Aku bilang, kalau nurunin motor, mur harus benar-benar kuat. Biar gak kendor pas jalan jauh. Setelah semua mur rapat, aku berdiri di depan motor, lihat roda dari garis tengah. Kalau ada geser sedikit, aku longgarkan dikit, lalu luruskan lagi. Setelah centar, aku tembak lagi mur pakai gun angin. Kencang sempurna, aku putar roda pelan. Halus, gak ada gesekan, gak ada goyang. Aku tekan rem depan, cengkeramannya mantap. Siap jalan bos. Ban sudah duduk sempurna, mur sudah kencang pakai gun angin. Kataku sambil tepuk roda. Pelanggan senyum puas. Wah ban, rapi banget. Kayak bengkel besar. Aku balas, yang penting aman bos, bukan cepatnya. Di tangan sakti bengkel, presisi itu nomor 1. Hujan mulai turun perlahan di depan bengkel. Atap sem berbunyi tik-tik-tik. Lama-lama berubah jadi deras. Udara dingin, angin masuk dari pintu bengkel, baju mulai lembab. Tapi roda, bol, dan kunci tetap harus jalan. Inilah kehidupan pejuang rupiah. Aku berdiri sejenak, lihat keluar. Air hujan jatuh deras, tapi motor-motor tetap datang. Ada yang perlu ganti ban, ada yang perlu tambal darurat, ada yang cuma minta cek angin. Di saat itu aku sadar, tidak semua orang bisa menunda pekerjaan. Pejuang rupiah harus lanjut. Walaupun cuaca nggak bersahabat, aku bilang ke kamera, bosku semua. Hujan memang bikin dingin, tapi semangat kita jangan ikut dingin. Tangan basah, baju lembab, tapi mesin kompresor tetap menyala. Kadang hujan membuat bengkel becek, kadang pelanggan datang sambil basah kuyup. Tapi orang tetap butuh motor aman buat pulang. Mereka butuh ban yang layak. Angin yang pas, rem yang kuat. Disitulah kita pejuang rupiah tetap berdiri. Setiap tetes hujan seperti mengingatkan kita. Cari uang itu gak mudah, tapi lebih susah lagi kalau menyerah. Aku lanjut ngomong pelan. Buat teman-teman yang kerja di luar, di bengkel, di proyek, di jalanan, atau dagang di pinggir jalan. Kalian semua hebat. Kalian orang kuat. Kalian pejuang sesungguhnya. Walaupun hujan turun, pekerjaan tetap berjalan. Walaupun panas menyengat, tangan tetap memegang kunker. Walaupun lelah, kaki tetap melangkah. Walaupun penghasilan naik turun, semangat gak boleh jatuh. Bengkel kecil atau besar gak ada bedanya. Yang penting adalah niat untuk memberi yang terbaik. Aku sendiri sering bilang, bukan soal cepat atau lambat, tapi soal tanggung jawab. Lalu aku lihat roda yang baru selesai dipasang tadi.
Air hujan menetes dari bibir Vel, tapi hasil kerja tetap rapi. Aku tepuk bahu sendiri sambil bilang, kerja itu ibadah, bos. Selama kita jujur dan semangat, rezeki pasti nyusul. Dari suara hujan, suara kompresor dan bawoli di bengkel, ada satu hal yang bikin aku bangga, kita tidak menyerah. Pejuang rupiah itu bukan yang paling kuat, bukan yang paling kaya, tetapi yang paling berani untuk tetap berdiri meski dunia sedang berat. Akhirnya aku tutup video dengan kalimat sederhana. Walaupun hujan turun, jangan padamkan semangat. Kita cari rezeki bukan buat daya, tapi buat keluarga di rumah. Semangat terus, pejuang rupiah. Kita nggak sendiri.